Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jainal Mulki dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Di sini saya akan memaparkan hasil resuman saya dari sebuah artikel yang berjudul tentang penafsiran makna khusyuk dalam Al-Quran perspektif tafsir Al-Marandi. Nah, sebelum ke pembahasan, saya ingin terlebih dahulu memaparkan mengenai tentang biografi penafsir. Nah, nama lengkap dari Muhammad Al-Mustafa Al-Maranggi ini adalah Muhammad Mustafa Ahmad Mustafa bin Muhammad bin Abdul Mu'in Al-Maranggi. Nah, dia lahir di kota Al-Marangga. Nah, ia juga di umur 13 tahun sudah menghafal Al-Quran. Nah, kemudian pada tahun 14 Hijriah dan 1897 Masehi, Al-Maranggi berkuliah di Universitas Al-Azhar. Nah, di Universitas Darul Ulum. Nah, keduanya berada di Kairo. Nah, langsung saja kepada definisi khusyuk. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi khusyuk. Nah, khusyuk secara istilah berarti yaitu kelunakan hati, kedudukan, kelembutan, ketenangan dan kehadirannya saat mengerjakan ketaatan kepada Allah atau beribadah kepada Allah. Nah, lalu diikuti oleh seluruh anggota tubuhnya, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Nah, kenapa? Karena organ-organ ini memang mengikuti hatinya. Hati itu ibarat seorang pemimpin gitu, sedangkan organ-organ tubuh yang lainnya adalah pasukannya. Gitu. Secara istilahnya mungkin itu ya. Nah, mungkin langsung saja kepada pembahasannya, yaitu tentang pemaknaan khusyuk dalam Al-Quran perspektif Al-Maranggi. Di sini saya akan sedikit saja membahas hasil resumen saya, bahwasanya makna khusyuk dalam Al-Quran perspektif kitab tafsir Al-Maranggi ini terdiri atas klasifikasi khusyuk dalam sholat dan khusyuk para nabi dan orang-orang beriman terdahulu. Nah, klasifikasi khusyuk dalam sholat yaitu yang pertama yaitu orang-orang yang meyakini akan bertemu dengan Tuhan atau Allah di kelak gitu, di hari perhitungan, sehingga melahirkan sifat-sifat ketaatan, ketundukan kepada Allah. Nah, yang kedua yaitu orang-orang yang dalam sujudnya menangis gitu karena rasa takut kepada Allah apabila Al-Quran yang mengandung pelajaran-pelajaran dan nasihat-nasihat dibacakan kepada mereka. Nah, poin yang ketiga yaitu salat yang khusyuk ini merupakan syarat untuk mencapai pahala di sisi Allah dan tercapainya keridhaan dari Allah ini. Nah, adapun klasifikasi khusyuk para nabi dan orang-orang beriman yang terdahulu gitu ya. Nah, di sini ada mencakup 3 bagian. Nah, yang pertama yaitu khusyuk merupakan buah dari iman yang benar. Nah, kenapa gitu? Karena khusyuk ini merupakan pengaruh dari rasa takut kita kepada Allah yang tertanam gitu di dalam hati kita, di dalam hati seseorang gitu misalkan. Nah, kemudian dari hati ini terus menjalar ke seluruh anggota dan perasaan lainnya gitu. Nah, poin yang kedua yaitu orang-orang yang senantiasa merendahkan dan menundukkan diri di hadapan Allah gitu, kepada Allah, serta tidak enggan untuk beribadah dan berdoa kepada Allah. Mungkin itu yang poin yang kedua. Nah, poin yang ketiga yaitu melunakkan hati orang-orang yang mendengarkan Al-Quran dan nasihat-nasihat di dalamnya, kemudian memahami isi dalam Al-Quran, menaati perintahnya, dan menjauhi segala larangan-larangannya. Selanjutnya yaitu implikasi dari kehusuan pada ibadah dan hambanya, diantaranya adalah menghidupkan amal gitu, menjadikan seseorang beribadah dengan rasa cinta gitu.
bersegera untuk mematuhi kebenaran dan menyerukannya gitu ya. Nah, selanjutnya itu fokus pada kekuatan dan kesatuan arah kebangkitan umat dan kemenangannya dalam menjawab doa-doa itu gitu. Jadi mungkin itu saja pembahasan dari penafsiran makna khusyuk dalam Al-Quran perspektif tafsir Al-Marangi. Dari situ ada beberapa poin yang saya jelaskan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.